Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing mata kuliah Dr. Ali Asmar MPD. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan seperjuangan pada mata kuliah ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Mega Anggreni, yang kedua Yunisa Astuti, yang ketiga Rahmat Hidayat, yang keempat Windah Sapitri, yang kelima Lindawati. Pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan membahas materi tentang kemampuan penalaran matematika. Poin-poin yang akan dijelaskan pada materi ini ada 6 poin. Yang pertama yang dibahas yaitu tentang pengertian kemampuan penalaran matematika. Yang kedua, indikator kemampuan penalaran matematika. Yang ketiga, jenis kemampuan penalaran matematika. Yang keempat, rubrik kemampuan penalaran matematika. Yang kelima, contoh soal dan rubrik penalaran. Yang keenam, contoh jurnal penelitian penalaran. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan dibahas tentang poin pertama, pengertian kemampuan penalaran matematika yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat. Kepada Bapak Rahmat Hidayat dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait dengan kemampuan penalaran matematika, yaitu pengertian kemampuan penalaran matematika. Kemampuan penalaran dalam matematika adalah suatu kemampuan menggunakan aturan-aturan, sifat-sifat, atau logika matematika untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Penalaran tidak terlepas dari realitas, sebab yang dipikirkan adalah realitas, yaitu hukum realitas yang sejalan dengan aturan berpikir dan dengan dasar realitas yang jelas, serta menggunakan hukum-hukum berpikir. Selanjutnya, pengertian kemampuan penalaran matematik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Fajar Shadiq, yaitu penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang benar berdasar pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan sebelumnya. Selanjutnya, menurut Fajar Shadiq pada tahun 2004, penalaran adalah bagian khusus dari berpikir dalam pengambilan kesimpulan, di mana konklusi digambarkan dari premis. Selanjutnya, menurut Ahmad Tantowi pada tahun 1993, penalaran matematika adalah proses berpikir secara logis dalam menghadapi problema dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Selanjutnya, menurut Jujun pada tahun 1999, penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan dan mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Sehingga dapat kita simpulkan, kemampuan penalaran itu sendiri adalah kemampuan siswa untuk berpikir logis menurut alur kerangka berpikir tertentu. Sedangkan menurut Subhanidro pada tahun 2012, kemampuan penalaran matematika itu sendiri adalah kemampuan untuk menghubungkan antara ide-ide atau objek-objek matematika, membuat, menyelidiki, dan mengevaluasi dugaan matematika dan menggambarkan argumen-argumen dengan bukti-bukti matematika untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa dugaan yang dikemukakan itu adalah dugaan yang benar. Nah, sejalan dengan itu ada beberapa ciri-ciri penalaran. Nah, yang pertama, adanya suatu pola berpikir yang disebut dengan logika. Yang kedua, proses berpikir bersifat analisis. Itulah tadi penyampaian materi tentang pengertian kemampuan penalaran matematika oleh Bapak Rahmat Hidayat. Untuk materi kedua tentang
indikator kemampuan penalaran matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Mega Anggreni. Kepada Ibu Mega dipersilakan dengan hormat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator dari kemampuan penalaran matematis. Menurut Sumarmo, indikator dari kemampuan penalaran matematis yaitu yang pertama menarik kesimpulan, yang kedua memberikan penjelasan, yang ketiga memperkirakan jawaban, yang keempat menggunakan pola, yang kelima menyusun dan menguji konjektur, yang keenam memberikan lawan contoh, dan yang ketujuh menyusun argumen yang valid. Selanjutnya, menurut Direktur Jenderal Disdakman nomor 506 tahun 2004, indikator dari kemampuan penalaran yaitu yang pertama kemampuan menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Yang kedua, kemampuan mengajukan dugaan. Yang ketiga, kemampuan memanipulasi matematika. Yang keempat, kemampuan menyusun bukti. Yang kelima, kemampuan menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang keenam, memeriksa kesahihan suatu argumen. Dan yang terakhir yaitu menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Setelah tadi penyampaian materi yang tentang indikator kemampuan penalaran matematika yang disampaikan oleh Ibu Mega Anggreni, kita lanjutkan kepada poin ketiga tentang jenis kemampuan penalaran matematika dan rubrik penalaran matematika yang akan disampaikan oleh Ibu Winda Sapitri. Kepada Ibu Winda dipersilakan dengan hormat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam penalaran matematika. Yang pertama yaitu penalaran logis. Penalaran logis itu ada dua, yaitu penalaran kondisional dan penalaran silogisme. Contohnya, 3 orang berjalan ke motel, meminta kamar. Petugas mengatakan bahwa sewa kamar adalah $30, sehingga masing-masing orang membayar $10 untuk biaya. Kemudian petugas itu menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa sewa kamar seharusnya $25. Dia menyuruh bellboy untuk mengembalikan sisa $5 untuk 3 orang. Bellboy tidak ingin berantakan dengan banyak perubahan membagi $5 dengan 3 orang. Ia memutuskan untuk berbohong tentang harga dan mengembalikan kepada setiap orang $1 dan menyimpan untuk dirinya $2. Akhirnya setiap orang membayar $9 terhadap ruangan dan pelayanan yang mendapat $2 dengan jumlah $29, tapi biaya asli $30. Di mana tambahan $1 pergi? Selanjutnya yang kedua yaitu penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses berpikir yang berupa penarikan kesimpulan umum, di mana umum di sini adalah berlaku untuk semua atas dasar pengetahuan tentang hal-hal yang khusus atau tentang fakta. Artinya, dari fakta-fakta diturunkan suatu kesimpulan. Penalaran induktif melibatkan tentang keteraturan, misalnya kesamaan dari contoh-contoh yang berbeda atau kesamaan pola. Contohnya yaitu tuliskan berikutnya 3 angka diurutkan 5, 7, 11, 17, 25. Maka dari sini banyak jawaban yang bisa kita peroleh. Selanjutnya, adapun contoh yang lain yaitu jumlah sudut segitiga itu ada 180 derajat. Dari mana kita mendapatkan kesimpulan ini? Kita hanya mengerjakan beberapa segitiga, tidak untuk semua segitiga karena itu membutuhkan waktu. Tetapi dari beberapa contoh segitiga yang kita lakukan itu bisa memperoleh kesimpulan dan berlaku untuk seluruhnya, untuk seluruh segitiga. Selanjutnya yaitu penalaran deduktif. Sebaliknya dari penalaran induktif, kalau penalaran deduktif merupakan suatu proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju ke suatu proposisi yang baru yang terbentuk suatu kesimpulan.
Deduktif atau deduksi adalah salah satu pemikiran yang biasanya digunakan untuk menentukan pernyataan-pernyataan yang terungkap, atau bisa juga untuk menyatakan ide yang sama dengan bentuk sebaliknya. Atau bisa juga kita sebutkan bahwa deduktif adalah kesimpulan khusus yang kita dapatkan dari beberapa kesimpulan umum. Contohnya yaitu persamaan dari dalam kurung A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Dari mana kita mendapatkan kesimpulan ini? Kesimpulan khusus ini kita dapatkan dari beberapa penalaran atau fakta-fakta sebelumnya dari penalaran umum. Penalaran deduktif dapat dilakukan yang pertama dengan cara aturan inferensial. Contohnya, semua bilangan imajiner adalah bilangan. Yang kedua, menggunakan bukti langsung. Buktikan bahwa diskriminan persamaan kuadrat lebih besar dari 0 mempunyai akar real berbeda. Ada juga menggunakan bukti tidak langsung. Buktikan bahwa jika hasil dua bilangan asli X dan Y adalah ganjil, maka X dan Y kedua-duanya ganjil. Selanjutnya, mengenai rubrik penalaran matematis siswa. Untuk mengukur kemampuan penalaran matematis siswa, itu dapat menggunakan rubrik analitik skala 4. Rubrik analitik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan. Dengan menggunakan rubrik ini dapat dianalisa kelemahan atau kelebihan seorang siswa yang terletak pada kriteria yang mana. Jadi kita dapat mengetahui indikator penalaran yang mana siswa yang banyak rendah, sehingga dapat dijadikan evaluasi bagi guru. Indikator yang pertama yaitu mengamati pola atau keteraturan. Adapun rincian dari indikator tersebut, mendapatkan skor 0 jika tidak ada jawaban atau tidak dapat menemukan pola. Skor 1 jika menemukan pola tetapi tidak dapat melakukan generalisasi atau menemukan kesimpulan dari pola tersebut. Skor 2 jika menemukan pola dan membuat generalisasi atau kesimpulan dengan tepat. Indikator yang kedua yaitu memberikan penjelasan menggunakan fakta dan sifat-sifatnya. Dari sini mendapatkan skor 0 jika tidak ada jawaban atau tidak menggunakan fakta yang ada. Skor 1 menggunakan fakta yang ada tetapi tanpa ada penjelasan selanjutnya. Mendapatkan skor 2 jika menggunakan fakta yang ada dengan penjelasan tapi kurang lengkap. Skor 3 yaitu menggunakan fakta yang ada dengan penjelasan dan perhitungannya lengkap dan tepat. Indikator yang ketiga yaitu memberikan penjelasan dengan menggunakan konsep dan sifat-sifatnya. Dari sini, dari indikator ini kita bisa memberi skor, mendapatkan skor 0 jika tidak ada jawaban atau tidak bisa memberikan penjelasan. Skor 1 jika memberikan penjelasan tapi menggunakan konsep yang salah. Mendapatkan skor 2 jika memberikan penjelasan dengan menggunakan konsep tetapi generalisasinya salah. Mendapatkan skor 3 jika memberikan penjelasan dengan menggunakan konsep dan membuat generalisasi dengan tepat. Indikator yang keempat yaitu mengkonstruk atau menilai konjektur atau argumen matematika. Adapun rinciannya, mendapatkan skor 0 jika tidak ada jawaban atau tidak dapat menilai argumen matematika. Mendapat skor 1 jika mengkonstruk atau menilai argumen tetapi jawabannya salah. Mendapatkan skor 2 jika dapat mengkonstruk dan menilai argumen matematika dengan tepat. Indikator yang terakhir yaitu yang kelima, menggambarkan konklusi logis tentang sejumlah ide atau keterkaitannya. Dari indikator yang kelima ini kita bisa menentukan skornya. Mendapatkan skor 0 jika tidak dapat menjawab atau tidak menggambarkan konklusi. Mendapatkan skor 1 jika menggambarkan konklusi tetapi tidak logis.
Skor 2 jika mengaitkan sejumlah ide dan menggambarkan konklusi yang salah. Skor 3, skor terbesar jika menggambarkan konklusi logis tentang sejumlah ide dan keterkaitannya dengan tepat. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai macam-macam penalaran dan rubrik penalaran matematis siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi oleh Ibu Windah Sapitri. Untuk materi poin kelima tentang contoh soal dan rubrik penilaian akan saya jelaskan sendiri. Baiklah, untuk contoh soal dan rubrik penilaian bisa kita amati pada 5 contoh soal. Yang mana sebelumnya rubrik kemampuan penalaran matematika telah dijelaskan oleh Ibu Windah Sapitri. Ada terdapat rubriknya 5 hal. Yang pertama kita lihat yaitu tentang mengamati pola atau keteraturan. Bisa kita lihat pada contoh soal yaitu tentang manajemen perusahaan sepeda motor merek A belum melaporkan hasil penjualannya pada bulan Juni dan pada bulan Agustus. Jika hasil penjualan sepeda motor merek A mengalami kenaikan dan penurunan secara teratur, tentukanlah total penjualan sepeda motor merek A pada bulan Mei dan Agustus. Untuk bagaimana rubrik penilaiannya bisa dilihat nanti pada makalah kami sudah dijelaskan dengan rinci. Oke, untuk contoh kedua yaitu tentang memberikan penjelasan menggunakan fakta dan sifat-sifatnya. Di sini terlihat jelas adalah fakta-fakta dan sifat-sifatnya. Bisa kita lihat pada contoh soal itu berkaitan dengan statistik. Sama contoh pertama tadi juga berkaitan dengan statistik juga. Contoh kedua ini juga berkaitan dengan statistik, yaitu modus dari data hasil seleksi masuk tes mandiri MTSN Salido dalam tabel berikut ini masing-masing adalah 8 dan 6. Bisa dilihat tabelnya di mana di sana terdapat frekuensi yang belum diketahui nilainya. Sehingga kita dituntut untuk menentukan nilai P atau nilai frekuensi yang belum diketahui. Untuk bagaimana langkah-langkahnya sudah terdapat juga pada makalah kami. Oke, untuk contoh ketiga atau rubrik ketiganya bisa kita lihat yaitu memberikan penjelasan dengan menggunakan konsep dan sifat-sifatnya. Contoh kedua tadi fakta-fakta, yang sekarang adalah konsep. Sesuai dengan objek langsung matematika, ada fakta, ada konsep, jadi mengarah ke sana juga. Bisa kita lihat pada contoh soal, masih berkaitan juga dengan statistik, yaitu suatu hari Anissa menemukan sobekan koran yang memuat data kecelakaan yang terjadi selama 5 tahun belakang, berupa gambar dengan diagram batang. Anissa penasaran tentang banyaknya kecelakaan yang terjadi pada tahun 2013. Menurutmu berapa banyak kecelakaan yang terjadi pada tahun 2013? Berikan alasannya. Untuk penjelasannya juga sudah terdapat pada makalah kami. Oke, selanjutnya untuk rubrik yang keempat, kemampuan penalaran matematikanya, yaitu mengkonstruksi atau menilai konjektur atau argumen matematika. Di sini masih juga berkaitan dengan soal statistik, yaitu contoh soalnya, dalam sebuah kelas diketahui nilai rata-rata ulangan matematika kelompok putri adalah 8,5, sedangkan kelompok putra 7,7. Jika rata-rata kelas 7 dan 9, tunjukkanlah bahwa siswa putra lebih banyak daripada siswa putri. Oke, untuk yang kelima, menggambarkan konklusi logis tentang sejumlah ide dan keterkaitannya. Sesuai dengan kata-kata konklusi yaitu kesimpulan. Ya, jadi bisa kita lihat pada contoh soal, Pak Agus dan Pak Arif masing-masing memiliki 5 ekor kambing. Berat rata-rata kambing Pak Agus 40 kg, sedangkan berat rata-rata kambing Pak Arif hanya 38 kg. Seekor kambing Pak Arif ditukarkan dengan seekor kambing Pak Agus, sehingga berat rata-rata kambing Pak Arif sama dengan berat rata-rata kambing Pak Agus.
Yang ditanya, tentukanlah selisih berat kambing Pak Agus dan Pak Arif yang ditukarkan. Nah, di sini terlihat sekali bahwa dibutuhkan adalah konklusi atau kesimpulan tentang sejumlah ide atau keterkaitannya. Itulah tadi contoh soal dan rubrik penilaian. Untuk lebih jelas dan lengkapnya bisa dilihat pada makalah kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya poin ke-6 akan dijelaskan oleh Ibu Yunisa Astuti tentang contoh jurnal penelitian penalaran. Kepada Ibu Yunisa dipersilakan dengan hormat. Baiklah, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai contoh dan jurnal-jurnal penelitian kemampuan penalaran matematika. Banyak contoh ataupun jurnal-jurnal penelitian yang membahas tentang kemampuan penalaran matematis ini yang berhubungan dengan variabel terikatnya. Jadi, beberapa model ataupun strategi bahkan pengembangan sebuah produk bisa untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis. Berikut beberapa contoh yang sudah saya rangkum mengenai jurnal-jurnal penelitian kemampuan penalaran matematis. Yang pertama yaitu merupakan penelitian oleh Ibu Tina Sri Sumartini yang diteliti pada tahun 2015, yaitu dengan judul Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa melalui Pembelajaran Berbasis Masalah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa belum sesuai yang diharapkan. Salah satu pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis adalah pembelajaran berbasis masalah. Jadi pada jurnal ini peningkatan kemampuan penalaran matematisnya itu berbasis dengan kemampuan pemecahan masalah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Penelitian ini jenis penelitian ini adalah kuasi eksperimen yang menerapkan dua pembelajaran, yaitu pembelajaran berbasis masalah dan satu lagi pembelajaran konvensional. Pada penelitian ini dilakukan di SMK di Kabupaten Garut. Dan kemudian judul jurnal penelitian yang kedua yaitu analisis, yaitu menganalisis kemampuan penalaran matematis siswa SMA pada materi limit fungsi oleh Bentang Indrea Yusdiana dan Wahyu Hidayat pada tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena tujuannya untuk menganalisis tingkat kemampuan penalaran siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada materi limit fungsi dengan pengkategorian tingkat kemampuan penalaran matematis tinggi, sedang, dan rendah. Penelitian ini dilakukan di SMA kelas 12. Kemudian ada juga jurnal penelitian yang dilakukan oleh TIMSS, TIMSS, yaitu yang berjudul Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP Indonesia pada TIMSS 2011 oleh R. Rosnawati 2013. Penelitian ini merupakan hasil analisis deskriptif kuantitatif untuk mengeksplorasi kemampuan penalaran matematis siswa di SMP dan diteliti berdasarkan hasil internasional TIMSS 2011. Kemampuan penalaran matematika merupakan syarat cukup untuk dapat menguasai matematika. Oleh karena itu sangat terkait dengan domain konten. Capaian rata-rata kemampuan matematis siswa Indonesia menurut Benchmark International TIMSS 2011 secara umum berada pada level yang rendah di bawah median internasional. Untuk melihat pemahaman penalaran matematika siswa Indonesia dikaji beberapa item soal pada TIMSS berkaitan dengan kemungkinan penyebab kekeliruan yang dilakukan siswa Indonesia serta perbandingan rata-rata nasional terhadap rata-rata internasional. Yang keempat yaitu penelitian pengembangan, yaitu mengembangkan soal-soal open-ended materi lingkaran untuk meningkatkan penalaran matematika siswa kelas 8 SMP Negeri 10 Palembang yang diteliti oleh Devi Emlia 2010. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau R&D yang mengembangkan hasil soal-soal open-ended yang valid dan praktis, terutama pada materi lingkaran di SMP. Kemudian juga untuk melihat efek potensial soal-soal open-ended terhadap penalaran matematika siswa. Dan yang kelima,
yaitu jurnal yang berisi tentang pengaruh pendekatan pembelajaran matematika realistik atau RME dan pendekatan saintifik terhadap prestasi belajar, kemampuan penalaran matematis, dan minat belajar yang diteliti oleh Aji Wibowo pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh pembelajaran realistik RME dengan pendekatan saintifik terhadap salah satunya itu kemampuan penalaran matematis siswa. Dan yang terakhir yaitu kemampuan penalaran matematika mahasiswa melalui pendekatan problem solving yang dilakukan oleh Ririn Dwi Agustin 2016. Jadi pada penelitian yang dilakukan oleh Ririn Dwi Agustin ini menyatakan bahwa kemampuan bernalar sangat dibutuhkan bagi siswa maupun mahasiswa dalam memahami materi atau konsep matematika. Namun pada kenyataannya banyak mahasiswa yang sulit memahami materi atau konsep matematika sehingga hasil kurang maksimal. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuannya yaitu dengan menggunakan pendekatan problem solving. Dengan menggunakan pendekatan ini, mahasiswa akan lebih bertanggung jawab dan terlibat secara langsung dalam pemecahan masalah dengan merumuskan dan memecahkan masalah mereka sendiri. Dan masih banyak lagi teman-teman untuk jurnal-jurnal penelitian yang membahas tentang kemampuan bernalar matematis. Untuk sekarang kita hanya menjelaskan 6 penelitian, mulai dari penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, penelitian kemudian ada juga pengembangan, dan ada juga tadi menganalisis. Semuanya itu bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Itu saja penjelasan saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyajian materi oleh kelompok 1 tentang kemampuan penalaran matematika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.